Oke, teman-teman semuanya, yuk kita lihat IHSG hari ini. Ini bentuknya sebenarnya beautiful, cantik. Tadi aku waktu di IDX tuh IHSG tuh udah mutup-mutup hampir 8.000 lagi ya. Nah, ini hari ini IHSG tertingginya tuh di 7951. Kalau ditanya bisa nggak ke 8.000 mah bisa banget di depan mata. Terus tadi ada yang nanya saya, reporter yang nanya saya apakah bisa lebih dari 8.000 gitu ya. Bisa lanjut rally nggak sih? Sekarang IHSG udah ketinggian belum sih? Aku jawab dulu pertanyaan itu, mumpung kalian masih penasaran ya. Nanti kalau udah besok-besok kejawab kan ya udah nggak penasaran lagi. Jadi intinya sih sebenarnya IHSG masih bisa lanjut menguat dalam rentang waktu 1-3 bulan ke depan. Ya, jadi masih bisa menguat. Kenapa? Karena kemarin tuh sebenarnya yang ngedongkrak IHSG naik itu dari saham-saham yang kapitalisasinya gede tapi likuiditasnya tuh kecil kayak DCII, DSSA kayak gitu. Nah, terus hari ini tadi IHSG tuh sempat naik meskipun sore agak-agak turun lagi. Itu pendorongnya dari saham-saham yang tidak hanya market cap-nya gede tapi juga fundamentalnya lumayan kuat, seperti contohnya saham-saham big banks. Oke, kita lihat dulu saham-saham big banks gimana. Tapi aku mau cerita juga apa sih yang mendorong IHSG ini bisa berpotensi menguat sampai beberapa bulan ke depan. Singkatnya sih sebenarnya karena potensi pemotongan suku bunga The Fed ya. Jadi di meeting Jackson Hole, nanti aku akan bahas lebih detail meeting Jackson Hole itu apa. Di meeting Jackson Hole pada tanggal 22 Agustus ya, Jumat lalu jam 9 malam WIB. Intinya Jerome Powell itu memberikan satu tanda-tanda bahwa suku bunga itu akan dipotong. Dan Bank Indonesia memperkirakan The Fed ini bakalan motong suku bunga kemungkinan bisa sampai 2 kali atau mungkin 3 kali gitu ya, 2 kali lah setidaknya di penghujung tahun 2025 ini, dari bulan September sampai bulan Desember. Nah, itu yang jadi sentimen positifnya. Nah, terus sentimen positif market apalagi hari ini, terus ada sentimen negatif juga. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita review dulu sedikit ya beberapa saham penggerak indeks, dan hari ini market value-nya lumayan gede, 19,4 triliun rupiah. Ini yang menggerakkan saham apa aja? Yang pertama di pasar reguler tuh 17 triliun rupiah, yang menggerakkan ada saham BRI. BRI itu 824 miliar, terus habis itu saham koin. Ya, koin itu di 769 miliar, terus BMRI 741 miliar. Nah, di pasar negosiasi itu ada saham Vico 362 miliar transaksinya, BCA 360 miliar, terus kemudian BVIC 332 miliar di pasar negosiasi, total 2,4 triliun. Nah, kita mau lihat dulu nih beberapa saham yang hari ini menjadi penggerak bursa atau penggerak indeks dengan market value yang lumayan gede. Yang pertama ada saham BBRI. Apa kabarnya saham BBRI? Dia naik, tapi perhatikan secara teknikal beberapa hari terakhir itu dia naik tidak disertai dengan volume transaksi tinggi. Hari ini volume transaksinya lebih lumayan dibandingkan kemarin. Sehingga sebenarnya dalam jangka pendek untuk saham BRI ini udah mulai rawan profit taking. Artinya apa? Artinya kalian yang mau masuk BRI, kalau misalkan mau nunggu diskon itu masih ada potensi bisa dapat dikasih diskon. Di angka berapa? Ya kemungkinan sekitaran 4.070 atau 4.100-an kalau mau nawar. Bisa nggak dapat di area 4.000? Ya masih ada kemungkinan lah diskon dikit-dikit gitu. Tapi kayaknya kalau kalian minta di area 37 atau 3650 itu udah sangat susah. Untuk BRI turun ke area tersebut dengan sentimen dari suku bunga The Fed yang bakalan potensi dipotong di bulan September gitu. Nah, jadi kesimpulannya BRI itu teman-teman kalau yang udah punya di area bawah, di bawah 3950 ya, hold aja sampai kapan? Setidaknya sampai The Fed memotong suku bunganya di bulan September nanti gitu ya. Nah, terus gimana kabarnya dengan saham perbankan yang lain? Aku akan bahas BMRI dulu, di mana BMRI hari ini juga ada total transaction 741 miliar yang lumayan besar. Kita coba review BMRI. Tadi aku bilang sama tim aku, wah cakep nih chartnya abis event bareng Pak Sandi. Kita coba review market sore tadi, jadi aku lihat wah ini cakep. Kenapa? Karena dalam jangka pendek itu dia udah keluar dari downtrendnya, dari stage 4-nya. Kemudian BMRI ini
Kalau diperhatiin dari hari ke hari, coba perhatikan gambarnya di IGOI aku @ellenmei_official ya, perhatikan aku lagi share chart di IGOI. Nah ini ada 1, 2, 3 low ini dia naik terus, 1, 2, 3 low ini naik terus, 4 nih hari ini yang hari ini naik, dia membuat low keempat ini naik. Nah low itu jurangnya itu naik terus ya, gunungnya juga, puncak gunungnya juga naik terus. Ini sebenarnya menunjukkan tanda bahwa market itu udah mulai optimis atau mulai uptrend dalam jangka pendek, dan juga disertai dengan volume transaksi yang tinggi pas dia hijau. Ini menunjukkan ada tanda akumulasi, tepatnya mulai tanggal 24 Juli. Aku naikin dikit chartnya biar kelihatan ya. Jadi mulai tanggal 24 Juli itu di sini udah mulai ada sedikit tanda akumulasi, dan waktu itu M-Trade ada entry juga gitu ya. Sempat turun sedikit tapi kemudian sekarang sudah mulai cuan. Nah, untuk teman-teman yang investing juga mirip ya yang aku bilang tadi. Untuk BMRI, seandainya kalian mau hold untuk jangka panjang masih oke. Meskipun valuasinya secara historical tidak semurah BRI atau BCA, jangan bandingin angka PBV dibandingin PBV, karena BMRI dibandingin BCA PBV-nya ya kecilan BMRI gitu. Tapi aku bicara secara historical. Kalau historical tuh kita ngelihat dari valuation band-nya, BRI itu di bawah rata-rata, dan waktu itu sempat di standar deviasi -1, sekarang udah agak di atas sedikit, sempat di bawah -1 ya. Sekarang mungkin kurang lebih lah di area itu. Besok aku minta update sama tim aku. Kemudian kalau buat BCA sendiri juga sama. BCA itu sempat di bawah rata-rata dan sempat nyenggol -1-nya. Kalau saya nggak salah ingat, BCA sekarang masih di bawah rata-rata 5 tahunnya. Sementara BMRI itu pas di average-nya. Jadi kalau kita ngelihat band-nya atau charts-nya itu sebenarnya yang diskon tadi ada BCA dan BRI gitu dari historicalnya. Biasanya aku kasih lihat valuation band-nya. Hari ini aku nggak kasih lihat valuation band karena aku mau bahas saham-saham yang lain. Jadi biar nggak terlalu takes time gitu. Ya, terus kemudian sedikit update untuk beberapa saham perbankan gede lainnya, seperti contohnya BCA yang aku bilang tadi. Secara valuation, secara historical ini masih cukup terdiskon ya, jadi mungkin masih ada kesempatan buat teman-teman. Nah, menurut aku sih ini sebenarnya perusahaan yang bagus ya. Tadi ada pertanyaan yang menarik di IDX ketika kita ada talk show bareng dengan Recapital untuk peluncuran reksadananya. Jadi ada yang nanya gini, menurut misalnya gimana sih fundamental itu dead atau enggak gitu. Sebenarnya fundamental dead buat orang yang tidak percaya fundamental. Itu aja sih jawaban singkat aku. Kalau tadi jawabannya lumayan panjang. Technical dead buat orang yang nggak bisa ngebaca chart. Itu aja ya. Jadi dari dulu ketika Warren Buffett berinvestasi pas marketnya lagi turun, pas marketnya lagi saham-saham value itu kalah dengan saham-saham teknologi, misalnya saham-saham.com gitu. Itu dibilang fundamental dead, dia dibilang kayak jadul, kuno ya. Tapi dalam jangka panjang dia jadi orang terkaya, sempat menjadi orang terkaya dunia. Kita mau ngomong apa? Cuman kalau di Indonesia sendiri, saya tidak menyangkal bahwa ada beberapa saham di Indonesia itu yang secara liquidity-nya tuh memang kurang gitu loh. Nah, jadi ini membuat saham-saham yang fundamentally bagus tapi malah jadi third liner loh. Kok bisa saham fundamental bagus jadi third liner, jadi pilihan nomor 3 istilahnya kayak gitu. Kenapa? Karena likuiditasnya kurang. Nah, kenapa likuiditas itu kurang? Likuiditas kurang ya karena peran investor kurang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, kira-kira seperti itu gitu. Kenapa investor tidak tertarik pada emiten tersebut? Ya nggak tahu, pokoknya likuiditasnya kurang. Artinya likuiditas kurang itu sebenarnya minat ya, kalau aku bisa translate itu sebenarnya minat ke saham tersebut itu kurang gitu. Oke, dan itu tercermin setiap hari kelihatan di bid overnya tuh kecil gitu ya. Balik lagi deh sekarang ke saham-saham yang tadi kita bahas, baru sampai ke saham BCA, di mana aku tadi menjawab pertanyaan tentang apakah fundamental itu dead. Jawaban aku fundamental tidak dead. Fundamental dead bagi orang yang tidak percaya atau belum bisa menggunakan secara efisien ya. Jadi jangan dibandingkan dengan saham-saham yang memang naiknya cepat dalam jangka pendek, itu saham-saham trading gitu ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas
dari grup MTech dia juga naik, saham-saham dari sektor properti juga naik. Nanti aku akan bahas saham-saham dari grup MTech, dari properti, ada tower juga dari grup lain dan sektor yang lain, CBDK, PANI, PNLF, BBYP, PESAP, BES, APLN, Citra. Itu aku akan bahas pertanyaan kalian juga. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu tentang kondisi market ya. Hari ini ada demonya lumayan gede dan aku di Jakarta, jadi udah di hotel aja gitu, ke event balik lagi ke hotel. Ya so far sih aku nggak merasakan dampak yang sampai gimana banget, cuman aku baca berita katanya tadi sempat ada ricuh gitu ya. Jadi ricuhnya tuh ada apa ya, ada inilah sama aparat ya, jadi agak ada satu kericuan dengan aparat, kira-kira kayak gitu, mungkin ditertibkan jadi agak ricuh dikit gitu. Rame demonya dan bikin macet banget. KRL juga tadi sampai beberapa ada yang terganggu rutenya. Aku gak akan bahas demo ini terlalu dalam, cuman aku mau berpesan ke teman-teman semuanya, berdoa aja buat Indonesia supaya Indonesia ini jadi lebih baik ya. Jadi kalau kita bicara tentang demo itu kadang-kadang demo itu bisa ditunggangi. Jadi demo itu bisa ditunggangi oleh pihak-pihak yang mungkin pengen memecah bangsa ini, kira-kira kayak gitu. Jadi ya berdoa aja buat Indonesia. Nah, terlepas dari adanya demo di Jakarta yang lumayan gede, hari ini market naik ya, seperti yang kita udah bahas di Igoi beberapa hari kemarin. Jumat malam kita langsung bikinin konten malam-malam banget, dan thank you banget buat tim aku yang udah ngebantu aku. Aku bilang, wah ini beritanya keluar nih pas saya waktu itu nggak live ya, jadi lagi ada urusan keluarga lah waktu itu, jadi nggak live. Aku bilang update, langsung diupdate, kita kasih tahu oh Senin market potensi hijau, dan memang bener hijau. Nah, apa aja sih yang dibahas Jerome Powell di meeting Jackson Hole pada waktu itu? Jadi udah aku bahas di Igoi aku juga, tapi aku mau ulang ya, aku mau ulang dikit. Selama 2024 sampai 2025 The Fed itu nahan suku bunga tinggi karena pasar tenaga kerjanya tuh masih kuat, inflasi belum jelas arahnya, masih di 2,7%, dimana target The Fed tuh di 2%. Hal ini tuh karena tarif impor tuh bikin harga barang naik, dan sekarang situasinya tuh udah berubah, dimana permintaan tenaga kerja melambat, terus kemudian suplai pekerja juga menurun, resiko PHK dan pengangguran itu juga meningkat, sehingga Powell menyebut hal ini sebagai unusual situation, bisa cepat berubah jadi perlambatan perekonomian. Dan masalah lainnya, tarif impor itu bikin harga barang konsumsi itu jadi naik. Tapi menurut Powell, efek tarif ini sifatnya masih sementara, bukan tren inflasi jangka panjang ya. Jadi The Fed tuh ada di persimpangan jalan antara menurunkan suku bunga cepat, khawatirnya ada inflasi, atau nahan bunga terlalu lama, resikonya ekonomi bisa makin melemah. Nah, Powell itu juga ngomong bahwa apapun yang terjadi tuh mereka nggak akan membiarkan lonjakan harga yang terjadi dalam jangka pendek ini bisa berubah jadi masalah inflasi permanen. Dia nggak mau itu. Jadi Powell tuh sebenarnya bagus sih, dia sangat hati-hati sekali, meskipun dia banyak bertentangan dengan Trump. Justru menurutku sangat bagus sekali ya, bisa ngimbangin Trump. Nah, artinya inflasi tuh tetap bisa dikendaliin gitu. Powell juga bilang bahwa melihat kondisi ekonomi yang berubah, bisa jadi kita perlu ada melakukan pemangkasan suku bunga lagi, sehingga artinya bisa jadi ada 2 kali pemangkasan suku bunga di tahun 2025 ini. Nah, artinya apa buat investor? Artinya adalah yang pertama, The Fed tuh udah mulai lebih condong ke arah pemangkasan suku bunga seperti yang tadi saya bilang. Itu artinya bagus, likuiditas global bisa bertambah. Likuiditas global tuh artinya jumlah uang beredarnya ya. Terus kemudian saham jadi pilihan yang menarik dibandingkan deposito atau obligasi baik di Amerika maupun di Indonesia itu sendiri, di mana Indonesia juga nurunin suku bunga lagi. Dan kemarin aku juga ngobrol di BCA Expo dengan Ibu Vera Iflim, ternyata suku bunganya di BCA tuh, suku bunga kredit itu ada sedikit diturunkan, dan kemarin di Expo juga ada dikasih diskon ya. Jadi semoga itu bisa menggerakkan perekonomian juga, diskon suku bunga lagi gitu. Oke, terus kemudian apa yang menggerakkan market hari ini, seperti yang kita juga udah bahas di morning briefing tadi pagi, beberapa hari yang lalu waktu ada pengumuman MSCI, saham apa masuk dan keluar MSCI, kita juga udah kasih tahu. Tapi ya jadi
sentimen positifnya ketambahan satu lagi dari MSCI. Reminder ada rebalancing MSCI yang efektif per tanggal 27 Agustus 2025. Dalam beberapa hari ini bakalan ada sentimen positif lagi dari rebalancing MSCI. Dan berikut detailsnya MSCI Indonesia Global Standard itu yang masuk ada DSSA dan Cuan. Kesimpulannya saham DSSA dan Cuan itu bakalan bisa berpotensi hijau ya dalam beberapa hari ini, terutama pada tanggal 27 nanti. 27 itu hari Rabu. Hari Rabu, disclaimer, it's not a buy sell recommendation. Terus kemudian Cuan juga berpotensi hijau pada tanggal tersebut ya, mendekati tanggal tersebut juga. Terus ada yang keluar dari MSCI Global Standard masuk ke MSCI Indonesia Small Cap, yaitu ADRO atau sekarang namanya Alam Tri. Kalau dulu namanya Adaro, sekarang namanya Alam Tri. Ya, jadi ADRO ini dia keluar dari global standard masuk ke small cap, dan itu bisa berpotensi membuat investor-investor gede, fund manager, asset management, reksadana, mungkin mereka juga akan melakukan rebalancing, bisa mengurangi posisinya karena dari global standard masuk ke small cap. Terus kemudian ada beberapa yang masuk ke MSCI Indonesia Small Cap, dari nggak masuk jadi masuk, artinya ini sentimen positif. Kebalikan dari ADRO yang dari Global Standard turun ke Small Cap, itu ada saham ADI, Kepik, Petro, Ratu, dan TAPG. Terus itu berarti sentimen positif buat mereka tanggal 27 nanti dan beberapa hari ini. Kemudian yang keluar ada MBMA dan PNLF. Nanti kita bahas chartnya lebih detail ya. Oke, terus sedangkan MSCI Indonesia Microcap ini nggak ada perubahan. Nah, karena saham-saham Indonesia banyak yang masuk MSCI, kali ini Indonesia tuh dapat net inflow asing paling besar dari negara-negara lainnya. Estimasinya sekitar 1,17 billion US dollar. Bukan dari semua negara ya, dari beberapa negara aja gitu. Terus tadi aku ditanya juga satu reporter media apa ya, aku lupa tadi. Indonesia dibandingin, pasar modal Indonesia dibandingin dengan negara lain gimana gitu. Negara lainnya negara mana dulu nih? Jangan bandingin sama Amerika ya, nggak apple to apple. Kalau dibandingin dengan negara Asia Tenggara lainnya gimana? Dibandingin apanya? Kalau dibandingin IHSG-nya, aku nggak ngomong bandingin IHSG, wong IHSG gerakannya didorong oleh kadang-kadang saham big banks, big caps, kadang-kadang saham-saham yang cuman big caps doang tapi liquidity-nya kurang. Tapi aku cukup bangga dengan market kita belakangan ini ya. Jadi meskipun saham-saham big banks-nya masih belum gerak sejak akhir Mei, jadi dari April sampai akhir Mei itu kan naik 30%. Sedangkan saham-saham yang sedangkan setelah itu dia turun kan big banks-nya kan. Tapi perhatiin saham-saham dari sektor berbagai sektor, dari sektor energi dan juga sektor CPO nih, aku kasih lihat nih. Ini energi ini M-Trade kan dapat 140-150%, terus kemudian di SNG ya ini juga sampai berapa ini? DSNG per hari ini ya, ini naik terus. Ini aku cukup bangga dengan Indonesia sih. Loh, tapi kan Indonesia nggak liquid marketnya kadang-kadang. Ya justru itu malah gampang naiknya. Kalau marketnya terlalu liquid juga itu udah hukumnya sih. Jadi terlalu liquid jadi nanti banyak sideways-nya gitu. Kayak aku kasih lihat ini juga M-Tech. M-Tech ini juga udah dapat cepek hun. M-Trade udah dapat cepek hun. Itu 3 saham yang kita cuannya lumayan, dan masih ada saham-saham yang lainnya. Jadi sebenarnya nggak liquid itu, kalau sampai nggak liquid banget itu nggak bagus. Tapi kalau terlalu liquid itu jadinya nanti saham itu terlalu besar, susah gerak naiknya, turunnya juga susah, jadinya banyak sideways-nya gitu. Jadi itu mirip kayak saham-saham banking zaman dulu yang udah kalau naik terus tapi dia jadi sideways gitu loh. Terus contoh lagi, waktu itu ada saham HMSP, ini out of topic dikit cerita tentang liquidity ya. Aku mau cerita tentang HMSP, aku kasih lihat monthly chartnya, aku ngikutin dia dari zaman kapan ya, lama deh. Ini HMSP, aku buka monthly chart. Nah perhatikan di sini, ini HMSP zaman dulu tuh dia naik terus
Zaman dulu dia naik terus, trennya tuh naik. Nih, aku kasih lihat di sini nih. Dari tahun 2010, tiap tahun tuh dia naik terus. Jumlah saham yang beredar di market tuh dikit. Tapi begitu dia disuruh sama bursa kan buat nambahin free float ya. Jadi jumlah saham beredarnya tuh terlalu sedikit gitu loh. Nah, tahu nggak sih artinya terlalu sedikit tuh berarti supply-nya dikit kan. Jadi waktu itu demand-nya jadi besar. Nah, terus jadi sahamnya naik. Tapi begitu sudah ditambah jumlah saham beredar di market tuh jadi sideways. Apalagi dia stock split jumlah saham beredar jadi makin banyak meskipun sebenarnya nilainya sama. Nah, itu membuat saham itu jadi liquid, jadi lebih liquid banget dan dia jadi sideways kayak gitu. Nah, ini jadi sideways. Dia jadi susah naiknya gitu. Jadi ini banyak sideways-nya nih, perhatiin di sini. Nih, ini jadi banyak sideways-nya. Terus akhirnya turun pas di pandemi kemarin semakin dalam. Nah, tapi kalau aku mau menggarisbawahi yang pas sideways ini aja. Jadi nangkep ya, perusahaan yang terlalu liquid jadinya agak-agak sideways juga. Kalau yang nggak liquid banget, nanti kamu beli jual mau jualnya susah. Oke. Terus kemudian aku mau bahas beberapa saham. Aku bahas DSSA dulu. Aku bahas ini karena ada penyesuaian bobot MSCI, tapi ini bukan rekomendasi buy sell. Oke ya, jadi DSSA itu akan tetap masuk MSCI, tapi ada penyesuaian bobot. Jadi MSCI akan mengenakan faktor penyesuaian 0,5 pada foreign inclusion factor untuk DSSA. Ini aku buka chartnya dulu ya, sehingga membuat FIF-nya DSSA atau foreign inclusion factor-nya tuh turun dari 0,25% jadi 0,13%. Dan itu yang membuat kemarin saham DSSA juga jadi turun ya, sempat turun lumayan di 21 Agustus gitu. Nah, terus dampaknya apa? Penyesuaian ini menyebabkan penurunan bobot atau downweighting DSSA di MSCI. Jadi potensi arus dana asing ke DSSA itu berkurang sekitaran 50% dari perkiraan awal. Nah, just for your information, MSCI ini juga akan terus memantau memberikan pembaruan sebelum review indeks lagi di November 2025. FIF itu sebenarnya apa sih? FIF itu adalah presentase saham yang bisa dimiliki investor asing, sehingga menentukan seberapa besar bobot saham dalam suatu indeks gitu. Sebelum aku bahas saham-saham yang tadi aku mau mention, aku mau update tentang Trump. Trump itu lagi nyiapin tarif furniture. Jadi Trump itu bilang Amerika lagi menyelidiki impor furniture dari luar negeri. Setelah investigasi selesai bakalan ada tarif, besarnya belum ditentuin ya. Nah, tujuannya untuk membawa industri furniture itu balik ke Amerika, khususnya ke North Carolina, South Carolina, Michigan, dan juga negara bagian lainnya. Jadi Trump itu melakukan investigasi yang bakalan selesai dalam 50 hari gitu. Tapi lembaga yang nanganinya memang belum disebut sih. Nah, itu dampaknya lumayan gede ke Indonesia karena Amerika tuh adalah pelanggan terbesar furniture-nya dan kerajinan di Indonesia, sekitar 53% sampai 60% ekspor ke dunia ya. Jadi Amerika tuh gede banget ya impor furniture-nya dari Indonesia. Terus tahun 2024 ekspor ke Amerika itu sekitar 2,43 miliar US dollar atau sekitar 54% dari total ekspor furniture dan juga kerajinan di Indonesia. Nah, salah satu emiten furniture yang banyak ekspor ke Amerika adalah PT Integra Indokabinet Tbk, kode sahamnya WOOD, dengan kontribusi pendapatan yang lebih dari 90%. Kalau tarifnya naik, harga furniture wood di Amerika mungkin bisa lebih mahal dan mungkin bisa mempengaruhi mungkin ya penjualannya. Oke, yuk kita coba bahas beberapa saham yang tadi kita udah mention, baik yang masuk keluar dari MSCI maupun saham yang aktif hari ini. Tapi aku akan start dari saham-saham yang aktif hari ini dan semoga nanti nggak lupa untuk bahas saham yang dari MSCI. Yuk kita bahas saham EMTK dulu karena tadi saham perbankan kita sudah bahas. Nah, EMTEK ini sahamnya dia naik terus beberapa hari terakhir, very strong uptrend, gak mau turun. Sarannya buat yang belum punya, wait and see dulu. Mungkin ada yang sebel, dari kemarin wait and see, coba kemarin Jumat aku hajar di atas, ini udah cuan 17%. Iya, gak apa-apa sih kalau mau ngehajar di atas, cuman
resikonya kalau kena profit taking ya nyangkutnya lumayan gitu aja. Sebenarnya asalkan mau siap dengan konsekuensinya, mau siap nyangkutnya, ya nggak masalah. Dan sampai hari ini pun juga aku bilang wait and see dulu. Statement wait and see itu, saran wait and see itu bukan karena sahamnya nggak bisa naik ya. Nah ini trennya memang lagi naik banget dan memang masih akan lanjut naik lagi. Loh kalau gitu tak borong aja. Ingat-ingat teman-teman, tadi saya juga share di IDX. Apa yang membuat kegagalan seorang trader dan seorang investor adalah karena tradingnya kebalik. Maksudnya gimana? Harusnya kalau pas di bawah tuh definisiku secara teknikal artinya sideways baru breakout pertama. Itu artinya di bawah. Kalau pas breakout pertama atau artinya masih di bawah, nih tak kasih contoh aja gambarnya biar kalian nggak bingung. Nih contohnya, ini breakout pertama. Ini juga kalau masih di bawah ya doesn't have to be benar-benar di bawah. Ini mungkin didahului uptrend. Cuman intinya abis sideways panjang breakout pertama, itu kamu masuk agak banyakan boleh, tapi semakin ke atas mindsetnya harusnya semakin profit taking. Banyak orang yang salah, serakah dan FOMO, merasa ketinggalan peluang sampai di atas. Semakin di atas justru malah semakin nambah. Itu bahaya banget. Dan itu yang sebenarnya membuat trader, investor apapun gagal ya. Jadi Jesse Livermore waktu itu gagalnya bukan karena dia bodoh nggak bisa nebak saham. Dia pintar banget bisa nebak saham meskipun belum ada chart. Dia pakai tape reading. Kalau sekarang mungkin ditranslate jadi chart itu tadi ya. Jadi sekarang toolsnya udah lebih canggih. Kesalahan dia sebenarnya terlalu confident itu tadi. Jadi pas krisis 1929 dia malah cuan ketika yang lainnya lagi ancur-ancuran dengan cara short selling ya. Tapi kemudian beberapa tahun berikutnya ya dia menyusul temannya ya. Jadi menyusul temannya yang udah goodbye. Kenapa? Karena dia putus asa, rugi gede pakai utang. Oke? Jadi intinya wait and see dulu aja buat yang punya MTech. Congrats, M-Traders, congrats. Ada M-Traders yang dapat ini ikut buy, ada yang tidak ikut ya wis, nggak apa-apa, nggak usah terlalu buru-buru tradingnya. Ini volumenya cakep banget, volumenya dari tanggal berapa nih, tanggal 16 Juli sampai hari ini itu masih konvergen dan masih cakep banget. Sebenarnya ada apa sih dengan grup MTech ini? MTech itu sebenarnya udah kita bahas beberapa kali ya. Ya, jadi di M-Trade kita udah bahas MTech beberapa kali. By the way, meskipun namanya mirip, gak ada hubungannya M-Trade dengan MTech. Oke, jadi ini ada sedikit beberapa data MTech yang kita juga udah update di sosial media, di Igoy. Perhatiin chart ini, kinerja keuangannya MTech itu dia tuh naik. Aku kasih lihat chartnya nanti. Karena ekspansi ke bisnis jasa dukungan penerbangan, selesai dia mengakuisisi emiten layanan bandara yang kode sahamnya CASS pada April 2024. Nah, segmen ini tuh menghasilkan 1,5 triliun dari sebelumnya tuh nihil gitu. Nah, jadi ini satu hal yang bagus buat MTech. Nah, laba investasinya juga naik jadi 4.547%, jadi 3,3 triliun gitu. Nah, fundamental dari anak usaha MTech tuh juga membaik di periode yang sama. Bukalapak itu membukukan laba 464 miliar dari sebelumnya rugi karena melakukan efisiensi beban dan juga pendapatan dari segmen gamingnya naik 200%. Jadi kayak ada pivot nih Bukalapak ya, dari marketplace terus dia dapat pendapatan dari segmen lain termasuk gaming. Nah terus hal yang sama juga terjadi pada Superbank ya, anak usahanya yang juga udah berhasil membalikan rugi jadi laba 20,1 miliar. Superbank ini dirumorkan katanya bakalan IPO dalam waktu dekat. Biasanya perusahaan tuh kalau anak usahanya mau IPO itu ibu-ibu bapaknya yang terkait itu naik dulu gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin ya nggak ngerti kenapa. Terus FYI, MTech ini baru aja nambah kepemilikan lagi di SCMA. Dia tuh beli 230,7 juta saham pada 5-15 Agustus 2025 senilai 54,5 miliar. Nah, otomatis kepemilikannya naik dari 66,11% jadi 66,43%. Nah, kemungkinan besar agar punya kendali lebih signifikan di video ya. Jadi
video anak usahanya video ini kayaknya mau IPO gitu. Nah, jadi video ini platform streaming kayak Netflix kira-kira kayak gitulah. Yang 79,44% tuh dimiliki oleh SCMA. Nih aku mau kasih lihat dulu sedikit data pendapatan dan juga laba bersihnya dari MTech ya. Meskipun disclaimer juga, M-Trade waktu masuk itu, waktu beli kita tidak menggunakan ini, kita benar-benar murni menggunakan price and volume gitu. Jadi perhatikan pendapatannya MTech naik 66%, ini laba bersihnya dia naik lumayan signifikan gitu ya. Nah ini juga yang tadi sempat ditanyain sama seorang teman di event di IDX tadi, ada yang nanya fundamental debt ya. Kok saham fundamental bagus nggak naik-naik, tapi kalau fundamental nggak bagus bisa naik gitu ya. Kita combine aja sama technical. Nah ini contohnya nih fundamentalnya mulai ada perbaikan, dia harga sahamnya merespon naik juga. Kenapa? Karena memang ada investor yang mau masuk, jadi bukan cuman goreng-goreng aja. Oke ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas SCMA dan juga Bukalapak. Aku bahas SCMA dan juga Bukalapak, mungkin aku bahas secara teknikal aja biar kita bisa bahas saham yang lainnya. Iya. SCMA. Oke, ini SCMA juga sama kayak MTech, masih bakalan, ini masih uptrend banget, jangan dikejar lagi. Udah jangan kejar lagi, tunggu dia turun retrace sideways dulu. Gitu ya, ini biarin aja dulu. Ini SCMA. Terus Bukalapak ini juga biarin aja dulu. Bukalapak yang paling agak-agak slow gerakannya dibandingkan dengan SCMA dan juga MTech. Tapi justru buat kalian yang mungkin ketinggalan di MTech dan SCMA, mungkin ini Bukalapak yang masih belum terlalu telat ya. Jadi belum terlalu telat naiknya. Mungkin pakai trailing stop aja kalau mau icip-icip di sini. Disclaimer ya teman-teman, ini bukan perintah beli ya. Seandainya kalian mau pakai trailing stop di bawah 174 itu boleh. Jadi kalau misalkan mau trade di bawah 174, stop loss-nya ya. Oke. Terus kemudian aku mau bahas buat saham properti. Jadi sektor properti last week aku udah bahas beberapa sentimen positifnya. Ini aku mau bahas BEST, APLN, CTRA. Ya, jadi pemangkasan suku bunga masih jadi sentimen positif baik dari BI maupun dari The Fed ya. Terus penurunan giro wajib minimum. Jadi Bank Indonesia itu menurunkan GWM ke perbankan itu hingga 4% dari ketentuan standar 9% untuk KPR. Artinya apa? Hal ini tuh bisa memberikan likuiditas ke bank tuh sekitar 80 triliun. Jadi bank itu bisa lebih longgar buat nyalurin kredit ke segmen properti. Mungkin tuh yang teman-teman belum tahu. Terus PPN yang ditanggung oleh pemerintah itu tidak jadi turun ke 50%, jadi tetap ditanggung pemerintah 100%. Tapi hanya untuk pembelian rumah yang up to 5 miliar rupiah aja gitu, 5 billion. Terus kemudian segmen ini untuk semen ini oversupply, produksi semen lagi oversupply. Jadi kesimpulannya untuk jika semen oversupply mungkin harganya bisa agak-agak murah gitu. Oke, terus kita mau lihat beberapa emiten sektor properti khususnya buat tonton yang lagi trading ya. Mari kita lihat ini APLN, hati-hati. APLN ini dia saham yang kalau naik ngegasnya kencang, kalau turun bantingannya juga kencang, sementara volumenya masih konvergen. Jadi masih konvergen itu masih kalau harga naik volumenya masih naik ya, sampai tanggal 20 Agustus hari ini udah nggak terlalu konvergen tapi masih ada potensi untuk naik. Jadi udah tinggal siap-siap profit taking aja. Kalau mau buy sebaiknya dekat 107, jangan terlalu tinggi, agak-agak nawar dulu. Oke, terus disclaimer teman-teman semuanya kalau level stop loss-nya di bawah 104. Oke, terus kemudian selain APLN,
Alam Sutra ini juga gerakannya kurang lebih mirip sama kayak APLN, jadi naik turunnya tuh cepet banget gitu. Nah, untuk ASRI sendiri, kemarin volume transaksi tinggi itu baru terjadi di 20 Agustus. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igo ya teman-teman kalau kalian mau ini. Duh, kepencet sebentar ya. Ya, aku ke APLN, aku ke ASRI lagi ya. Jadi ASRI ini teman-teman, dia tuh baru breakout di 175 beberapa hari yang lalu. Jadi belum terlalu telat sih kalau misalkan mau buy on weakness tuh dekat 175 itu supportnya lumayan oke. Terus stop lossnya di mana? Dekat 175 atau dekat 170 tuh masih lumayan oke. Otomatis stop loss jika breakdown dari 170. Disclaimer teman-teman, aku nggak suruh kalian beli apa-apa, tapi aku ngebantu kalian untuk nge-review aja beberapa saham yang trennya lagi bagus dan area retracement di area berapa. Nah, BEST ini juga 4 hari terakhir menarik dari tanggal 20 Agustus dan juga tanggal 25 Agustus tiba-tiba volume transaksinya tuh lumayan gede ya. Jadi ini sebenarnya kalau aku ngelihat BEST ini lagi di awal uptrendnya. Ya, jadi di awal uptrend mungkin bisa di watch juga, best price sekitar 106. Terus kemudian saham properti yang lain yang saya pengen bahas ada saham CTRA ya. CTRA-nya hari ini tuh menarik sebenarnya. Kalau ini keluarnya di atas, ini kayak pattern cup with handle gitu. Tapi ini keluarnya pas di sideways ya. Di sideways di sini, jadi aku mau zoom out chartnya. Oh, ternyata kelihatan patternnya lebih ke pattern inverse head and shoulders, meskipun shoulder kanannya ada 2 ya. Itu teman-teman untuk CTRA masih di awal uptrendnya. Kalau mau beli sebaiknya dekat area 1005, itu lebih aman, lebih low risk ya dibandingin kalau kalian hajar-hajar di atas. Oke. Terus aku mau nge-review juga beberapa saham lain seperti saham TOWR. Ya, ini M-Trade juga udah ada buat TOWR-nya. Hari ini breakout dan ini juga cakep. Ini juga cakep. Ini harga terakhir sekitaran 685. Kalau kalian mau nunggu retracement sekitaran 625-an ya. Jadi ditunggu aja retracementnya. Kalau kalian join M-Trade dikasih tahu real time tadi. Terus kemudian ini CBDK, Bangun Kosambi Sukses, hari ini breakout ya. Jadi kan kalian nanya kan sejak IPO kemarin kapan boleh masuk, kapan boleh masuk. Nah, ini jawaban yang sama juga dengan pertanyaan untuk saham CDIA, CDIA, CDIA. Ya, jadi CDIA atau CDIA kan kemarin naiknya kenceng gitu kan ya. Kita akan biarin dia sideways, kita akan biarin dulu dia naik turun bentuk apa aja gitu ya. Sampai akhirnya dia bentuk sideways, sidewaysnya udah mulai oke, terus terjadi breakout volume tinggi, kita masuk di sini gitu. Nah, terus kemudian berarti CDIA ini kita lihat Chandra Daya Investasi TBK, ini patternnya juga kurang lebih sama. Setelah dia arah terus, ini baru sideways di sini. Menurut saya ini sidewaysnya masih agak pendek dari bulan Juli sampai bulan Agustus ini. Jadi aku biarin dulu, M-Trade biarin dulu gitu ya. Oke, terus kemudian kita mau lihat dari sektor finansial yang lain, yaitu PNLF. Buat teman-teman yang kemarin galau-galau PNLF itu kita sempat cut loss karena dia kita beli di bawah di sini, tapi sempat cut loss karena dia sempat breakdown di sini 248 pada tanggal 7 Agustus sempat breakdown di sini. Jadi kita kurang lebih di tanggal itu, dekat-dekat tanggal itu kita cut loss. Tapi kemudian hari ini breakout, jadi kita buyback lagi. Nah, pertanyaannya kalau misalkan nggak di cut loss nggak apa-apa. Pertanyaannya boleh nggak sih kalau nggak cut loss saham breakdown? Jawabannya selalu akan sama. Kalau kalian nggak cut loss saham di support yang ini, maka kalian harus kasih toleransi berikutnya di support berikutnya. Nah, kalau ada support berikutnya, misal nih kalau PNLF case-nya ini support berikutnya di sekitaran level 242. Kalau 242 breakdown berarti ya nggak usah nanya lagi masih boleh di hold atau enggak. Itu namanya pembenaran, nanti malah jadi nyangkut gitu. Nah, jadi ini PNLF-nya lumayan menarik, dan biasanya kalau PNLF gerak, teman-temannya satu grup itu juga gerak. Nah, jadi kurang lebih sama. Ini PNBN juga hari ini naiknya dengan volume transaksi lumayan tinggi. Kemungkinan dalam jangka pendek dia bisa sampai 120 sampai 1.300-an. Yuk kita lihat saham yang lain random-random. Kita lihat saham PANI yuk. PANI ini ternyata dia lagi ngebentuk pattern pennant. Pennantnya tuh
lumayan menarik sih, beautiful pattern pennant. Nah teman-teman yang ikut M-Trade, saran aku ya, salah nih, teman-teman yang ikut M-Trade, saran aku kalian jangan cuman lihat recommendation saham doang atau di menu trading ideas doang. Kalian harus nonton e-course-nya M-Trade Academy-nya ya, harus nonton e-course atau M-Trade Academy. Kenapa? Karena trading ideas ini sebenarnya sarana untuk ngebantu kalian praktek. Nah, teorinya tuh di M-Trade Academy kalian harus benar-benar menguasai. Nah, ini aku mau kasih lihat lagi, Pani ini kalau dia breakout lagi, dia bisa jadi multi baggernya M-Trade lagi. Jangan kejang-kejang dulu dengar kata multi bagger. M-Trade ngomong saham ini jadi multi bagger kalau dia udah jadi di atas 50% gitu ya. Jadi di atas 50% atau 100% kita udah review buy. Loh, kok nggak dikasih tahu dari awal saham ini bisa multi bagger? Mbok ya dikasih taunya pas lagi dia baru beli, baru di review buy, kasih tahu ini bakalan naik sampai 100%. Aku kasih tahu kalian, jangan naif-naif, jangan terlalu polos jadi trader, jadi investor saham. Makanya banyak orang yang gampang banget di iming-imingin, dipom-pomin, saham ini bisa sampai segini, bisa sampai segini, bisa sampai segini. Ini aku ulang-ulang berkali-kali, di M-Trade tuh kita nggak pasang target, kita pakai trailing stop. Jadi mindsetnya kita ngeflow aja Jack gitu ya. Jadi biar ngeflow aja, kita ngikutin aja uptrendnya, kita pasangin trailing stop, gak kena ya udah. Terus trailing stopnya bukan sembarang trailing stopnya kita melihat support dan area yang krusial. Jadi bukan kayak trailing stop percentage-nya naik terus tuh, enggak gitu. Jadi selama nggak kena trailing stop kita, ya udah, let the sky be the only limit. Nah, trailing stop ini cara ngaturnya kita ajarin juga di M-Trade Academy, lebih detailnya di workshop Super Trader terdekat di September, tapi sudah full. Jadi kalau mau ketemu saya in person, offline belajar ini, itu di workshop Super Trader di April nanti. Nah, trailing stop ada dua macam. Kalau mau taruh yang dekat ya, yang pertama trailing stopnya dekat, artinya bagusnya adalah kamu bisa merealisasikan keuntungan kamu secepat mungkin. Tapi kekurangannya adalah nanti kalau misalkan dia cuman sideways doang, ternyata mantul naik lagi kayak kita sempat trading Toba tuh, ternyata mantul naik lagi, ya udah berarti kamu mesti buyback lagi. Jadi kayak hilang barang gitu. Dan poin yang kedua berarti kebalikannya, kalau trailing stopnya jauh di sini, berarti kekurangannya adalah cuannya kamu yang tadinya mungkin sudah sampai 100% atau 70% bisa tergerus, jadi profit takingnya dari 70% tuh bisa profit takingnya cuman 40 atau 50%. Gaya banget ya, padahal angka segitu juga udah gede gitu ya. Nah, itu kekurangannya. Tapi kelebihannya kalau trailing stopnya pakai cara yang kedua, trailing stopnya gede, itu dia memberikan ruang yang lebih lebar. Nah, kapan menggunakan trailing stop besar, kapan menggunakan trailing stop kecil? Sebenarnya kalau dari M-Trade sendiri, kita tuh melihat berdasarkan situasi dan berdasarkan cycle. Dia itu saham tuh naiknya tuh baru di awal cycle atau kira-kira sudah end of cycle atau udah di ujung cycle-nya. Nah, kalau misalkan dia masih di awal cycle, kita seringkali ngasih dia toleransi yang agak besar. Di awal cycle tuh habis breakout dari sideways gitu ya, kita kasih toleransi yang agak besar. Mungkin dia retrace pertama, dia membentuk pattern flag pertama gitu. Kalau dia udah agak ketinggian, kita biasa trailing stopnya tuh agak ketat gitu ya. Tapi kadang-kadang kita balik juga ya, kalau misalkan patternnya, selama patternnya masih bagus, ya udah kita biarin aja, kita ngelihat pattern juga. Jadi bukan cuma ngelihat ketinggian tapi ngelihat pattern. Bingung? Ya pasti bingung kan, kalian masih pemula, gak usah dipusingin. Kalau kalian belajar di M-Trade Academy, kalian bisa lebih ngerti karena materinya lebih terstruktur. Kalian bisa belajar gratis 6 September jam 10 pagi, DM aku M-Trade Start, nanti dikasih URL-nya. Oke, langsung aja Pani, saya lanjutkan bahas Pani. Tadi bahas trailing stop, semoga kalian gak bingung. M-Trade udah ada Pani di sini ya, review buy-nya di 11.400 sekitaran tanggal 16 Juni, sempat naik terus kemudian terus turun lagi, terus kemudian dia naik lagi di sini ya. Jadi kita waktu itu nggak langsung cuan, sempat ada waktu tunggu. Nah, ini kalau scalper yang ikut kita ya nggak sabar gitu ya. Jadi mau diajak gimana caranya cuan 100%, harus siap ada kena
retracement sedikit, harus siap gitu kan. Nah ini patternnya gimana Pak nih? Analisisnya sampai hari ini pattern price and volume-nya masih menarik, dan sekarang dia lagi konsolidasi. Ini pattern bentuk pennant. Ini yang aku bilang tadi, kita nggak cepat-cepat jual untuk yang jangka menengahnya. Jangka pendek udah profit taking, tapi jangka menengah kita masih hold. Kenapa? Perhatiin stop loss-nya kita taruh di sini. Ini kita ngasih ruang yang lumayan lebar. Tapi stop loss-nya M-Trade rahasia ya gitu. Ini buat ilustrasi aja dulu gitu ya. Ini buat ilustrasi. Mungkin ya kurang lebih lah gitu. Jadi ini kita kasih satu toleransi trailing stop yang lumayan gede. Nah, pattern ini bacaannya adalah ini pattern yang menarik, memang pattern yang bullish. Cuman teman-teman harus memperhatikan munculnya pattern ini tuh dalam siklus besar, itu posisinya di mana. Jadi ada yang melihat cuman pattern doang, tapi dia nggak ngelihat posisinya dalam siklus besar itu di mana. Nah, sekarang aku mau bukain siklus gedenya Pani. Nah, ini pattern pennant, siklus gedenya di mana? Ini siklus pendek dan menengahnya dia udah uptrend. Tapi siklus gedenya Pani ini sebetulnya dia tuh masih ada halangan di 18.300 dan juga di area 19.750, di mana di area-area ini akan sangat rawan sekali profit taking. Berarti siklus gedenya itu, kalau siklus gede banget ini masih ada batas sideways di atas di sini. Ada dua ini. Gitu. Apakah kita akan ngerem di area 18.300 dan 19.750 ini buat profit taking? Kalau M-Trade sekali lagi kita nggak target, kita akan jadiin area ini cuman lampu kuning doang. Kadang-kadang dia bisa naik jebol di atas ini, breakout, jadi kita ngehold. Tapi jika belum not even sampai 18.275 yang ditok-tok di YT, kamu harus lihat di IGOI karena di situ kamu nggak bisa lihat chartnya. Tapi kalau belum sampai ke 18.275 ternyata patternnya jatuh dengan volume gede, kita kabur, kita caw. Intinya kita nggak ngebatasin saham tuh harus ditarget sampai harga berapa tuh, enggak. Oke, itu Pani. Terus kemudian aku cek Q&A. Banyak yang nanya ADMR Antam. Ada MDoctive, ADMR sama Antam. Kita lihat ya. Kita mulai masuk dalam Q&A. ADMR sampai per hari ini dia breakdown dikit dari garis merahnya. Tapi tetap masih perlu, ini menurutku masih layak di watch. ADMR ini suka ngeprank. Ngeprank apa? Ngeprank stop loss, ngeprank breakdown. Di tanggal berapa nih? 2 Juli waktu itu kita kena stop loss, kemudian tanggal 10 Juli kita buy lagi, naik. Lumayan naiknya sampai tanggal berapa nih? 23 Juli 25%. Sampai 25%, terus habis itu turun lagi. Nah, kita kena stop loss tuh 2 kali yang aku kasih panah ini, tapi dia ketahan banget sama garis merah ini. Hari ini agak breakdown tipis, breakdownnya tipis, nggak ada volume. Masih bisa di watch. Jika kalian masih hold ini, tinggal pasang stop loss-nya di kasih toleransi. Jika masih hold ini, masih ada toleransi stop loss. Breakdown dari 970, ciao. Karena breakdown dari situ bisa jadi downtrend. Tapi sentimennya bagus, ya udahlah, sentimen sebagus apapun tetap bisa breakdown ya. Oke, terus selain ADMR ada saham Antam yang ditanyain. Ada saham Antam. Antam masih beautiful retracement. Loh kok lama beautiful retracementnya? Lama karena waktu itu naiknya juga lama, naiknya juga kenceng. Nih, aku hitung dari bottomnya 8 April, itu tarif resiprokal, heboh-heboh, naik 157% sampai 5 Juni. Dalam waktu sekitaran 3 bulan, kurang dari 3 bulan, Antam tuh udah naik 157%. Jadi sekarang kalau Antam dari puncak retrace sekitaran 20-an persen, menurutku itu masih normal dan masih wajar, dan kita lagi masih watch dia. Watch terus sih, nggak dibeli-beli, yo sabar. Biar nggak nunggu atau kejebak sideways kelamaan. M-Trade selalu nunggu momentum, oke? Terus kemudian ada pertanyaan dari Don Jo Kulen, PGO, ESA, Antam, BRI. Wah, banyak pertanyaannya ya, diborong semua. PGEO. Wait and see dulu aja. Ini trennya jadi short term downtrend, jangka menengahnya jadi sideways. Wait and see dulu. PGEO. ESA-nya juga masih sideways, wait and see dulu aja.
BBRI aku udah bahas di awal, aku review dikit, ulang dikit. Dalam jangka pendek volumenya sudah mulai divergen, jangka pendek rawan ada normal correction lah, bukan rawan. Bisa sampai 4000 atau 4040, tapi dalam jangka panjangnya, jangka menengah lah, setidaknya sampai September sampai Desember nanti ini potensinya bisa menguat karena The Fed mau nurunin suku bunga. Oke, ngintip sedikit US stocks, abis itu aku balik ke Indo stocks, ngintip sedikit Nvidia karena tadi ada satu notif Nvidia ya. Jadi Nvidia, hati-hati ya teman-teman semuanya yang suka Nvidia itu sejak tanggal 19 Agustus udah slow down. Dan hari ini dia berusaha untuk breakout lagi tapi belum bisa. Jadi dia lagi sideways, range sideways-nya 168 sampai 182. Oke, aku balik ke Indo stocks. Jadi diselingin US stock sedikit, kalau kebanyakan nanti pada cauh. Cuan Toba keras sih dia udah tak bahas tadi CDIA. Cuan. Oke, cuan. Wait and see dulu aja. Tanggal 27 sih kemungkinannya bakalan, kan dia masuk ke MSCI ya. Masuk ke MSCI Global Standard, bisa breakout sih, cuman spekulatif juga kalau kalian mau beli di resistance di sini. Jangan banyak-banyak ya, dan aku nggak nyuruh ya, cuman mau bilang aja ada potensi breakout. Cuman ya jangan banyak-banyak kalau misalkan mau nyobain stop loss di bawah 1550. Terus Cuan Toba keras. Cuan Toba. Bersihin dulu Toba. Toba ini sempat, ini sebenarnya multi baggernya M-Trade juga. Dia tuh udah ngasih M-Trade cuan sekitaran 70-an%. Terus yang kedua kemarin udah 2 digit juga deh kalau nggak salah. Dia ada jangka menengahnya 2 digit, udah hampir 100%. Mungkin kalau di hold waktu itu nggak dijual, sampai sekarang udah 100%. Toba gimana Toba? Menurut aku Toba masih sangat menarik, masih bisa di watch ya. Jadi Toba ini kita ada tektok beberapa kali, jangka pendek dan jangka menengah. Yang jangka menengah 2 kali cuan, jangka pendeknya trading kalau nggak salah 3 kali, 2 kali cuan, sekali rugi, sekali stop loss di sini. Stop lossnya lumayan waktu itu sekitaran 10%, karena kita belinya pas hijau di sini, stop loss di sini, ini sekitaran 10%. Tapi ada yang nanya juga, kalau misalkan nggak cut loss gimana? Pada waktu itu kita jelaskan juga di M-Trade di morning briefing bahwa tuh kita cut lossnya tuh bukan karena teknikalnya, tapi karena mathematical stop loss. Udah kena 10%, jadi harus disiplin stop loss. Jadi kalau misalkan waktu itu ada yang nanya, kalau misalkan nggak cut loss gimana? Karena kan teknikalnya masih bagus ya, chartnya masih bagus, volumenya ini turunnya kecil gitu loh. Ya kita sekali lagi kalau ada pertanyaan kayak gitu, kita kasih batas di bawahnya. Batas di bawahnya tuh ada MA50 ini 950, dan mungkin ada support yang lainnya. Dan ternyata ini naik. Nah ini aku tadi bilang juga, kalau trailing stopnya terlalu dekat nanti ada pantulan. Kalau trailing stopnya terlalu jauh nanti jadi cuannya berkurang. Tapi di sini yang aku pengen garis bawahi, kita waktu itu stop lossnya karena mathematical stop loss. Apa artinya mathematical stop loss? Stop loss berdasarkan percentage. Kenapa kita pakai mathematical stop loss juga dan tidak hanya technical stop loss? Kenapa? Karena kadang-kadang secara teknikal itu turun, kalau turun volumenya kecil tuh kayak chartnya tuh masih bagus terus gitu loh. Jadi breakdownnya tuh kayak nggak signifikan. Nah bahaya kalau kayak gitu udah lewat 10%, habis itu besok volumenya kecil lagi, mau jadi lossnya sampai seberapa gitu. Kenapa bisa tahu seperti ini? Pengalaman juga, karena pernah merasakan nyangkut ya, karena volumenya kecil, turun volumenya kecil terus gitu. Jadi harus dibatasin 10% maksimal, kurang lebih kayak gitu. Oke, terus kemudian aku mau jawab pertanyaan lagi dari Lorencia Herlina sudah, Don Kulon sudah, M.Doc TV sudah, Riana Andirma, SSIA, Wifi, dan Cuan.
SSIA beautiful, masih beautiful kayak Antam, cakep, lagi nunggu aja. Mungkin sideways-nya jadi agak lama. Loh, kenapa beautiful? Sekali lagi, karena ini ya, ini kurang lebih kalau ngelihat pattern ya kurang lebih kayak Antam. Dia kan naiknya kencang banget ya. Nih berarti ini dia naiknya kencang banget nih. Kenapa dia naik? Waktu itu ada grup Jarum masuk, terus habis itu Papa PP masuk juga. Terus investor-investor pada FOMO, pada ikutan. Ini udah naik 263% dari 20 Mei waktu itu. Terus kemudian dari puncak sampai ke sini, sampai ke hari ini baru turun 26%. Kalau sampai 2160 sebenarnya ini oke juga sih gitu. Cuman ya konsekuensinya, satu hal penting yang aku pengen highlight, kalau beli saham pas lagi sideways itu konsekuensinya kita nggak ngerti kapan sideways itu berakhir. Ini patternnya sideways-nya masih konvergen, masih oke. Chartnya turun, sideways volumenya turun, sebenarnya masih oke, masih konvergen. Tapi ya konsekuensinya mesti nunggunya agak lama, kira-kira kayak gitu. Cuan aku udah bahas, jadi aku mau bahas WiFi. Mungkin pada bertanya-tanya ini karena lo katanya bagus tapi nggak gerak-gerak. WiFi, SSIA, Cuan, Toba itu semuanya sama sekarang. Patternnya lagi pattern sideways setelah uptrend. Jadi pattern wait and see semua, tapi wait and see-nya wait and see yang cantik sebenarnya. Butuh kesabaran, dan bagaimana caranya bisa sabar? Caranya dengan pemahaman. Kalau kamu paham, kamu bisa sabar. Kalau kamu gak paham, itu namanya disabar-sabarnya, itu namanya mekso. Ya. Jadi kalau paham, sabarnya karena mengerti. Oke? Thank you yang baru aja follow aku semuanya. Aku mau menyapa yang ada di TokTok. Bu Eli sih dia udah aku bahas. Maguire, cara gabung di mtrade gimana? Langsung aja ke emtrade.id atau DM aku. Sebenarnya kalau DM aku kalian DM mtrade start aja. Mtrade start tuh EMTRADESTART. Ya, nanti kalian bisa dapetin apa itu? Dapetin promonya. Oke? Bisa dapetin promonya. Salah. Aduh, konslet aku. Bisa dapetin link webinar gratis. Kok promo? Dapetin link webinar gratis. Nanti pas di akhir acara mtrade start, kalian dapat kode promo untuk join mtrade 1 tahun. Oke? Aku cek dulu yang ada di YT. Jimmy Leonardo pertanyaannya panjang. Aku bahas karena dia nggak cuma nanya saham doang. Miss, waktu itu Miss pernah bilang hati-hati di bulan September tuh gimana, mohon penjelasan. Oh, oke. Jadi secara historikal di bulan Agustus dan bulan September itu adalah bulan merah. Ya, jadi bulan Oktober adalah bulan bottom. Tapi kayaknya tahun ini enggak. Kenapa? Karena tahun ini katanya potensinya The Fed tuh bakalan nurunin suku bunga 2 kali. Ya, jadi penurunan yang pertama di September dan kemungkinan setelah itu akan ada penurunan lagi. Yang perlu hati-hati itu pas The Fed nurunin suku bunga. Biasanya kalau pas nurunin suku bunga itu kan market sebenarnya udah bersiap-siap dari jauh-jauh hari. Kayak ini Jackson Hole 22 Agustus toh. Ini kan saham udah mulai naik, investor gede udah mulai masuk. Nah, nanti pas dia nurunin suku bunga itu biasanya sell on news. Seperti yang terjadi di tahun 2024, pengumuman kemungkinan nih bakalan turun suku bunga di September. Itu investor asing borongnya tuh dari bulan Juni. Nah, Septembernya pas suku bunga diturunin, naik 1-2 hari habis itu turun. Jadi topping. Cuman kalau tahun ini kayaknya enggak. Mungkin di September bakalan sell on news dikit. Habis itu jika memang The Fed mau nurunin suku bunga lagi, dia bisa naik lagi. Oke? Bonus Miss, energi pesap BKSL. Halo yang di TokTok. Richard, Tekim gimana? Aku jawab pertanyaan yang di TokTok dulu, tapi kamu mesti ke Igoi karena kamu nggak bisa ngelihat chartsnya. Tekim beautiful juga. Nah, ini sahamnya tuh beautiful semua. Jadi tadi tuh pas saya ditanya di IDX saham Indonesia gimana, menurutku tuh banyak yang beautiful. Cuman jangan ngelihat cuman Big Bangs doang gitu. Big Bangs baru merangkak naik lagi setelah kemarin sempat naik banyak sampai Mei terus turun. Sekarang baru merangkak naik lagi. Ini sebenarnya pabrik kertas Ciwi Kimia. Ini patternnya juga pattern flag ya. Jadi
ada uptrend terus ada sideways di sini, ini beautiful pattern, semuanya beautiful. Cuman problemnya adalah sekarang tuh lagi masa sideways-nya. Jadi sideways ini beautiful, yang kalian wait and see mesti harus agak sabar dikit. Oke. Terus bonus miss energi pesap BKSL, sabar ya. Wah, jadi watchlist kita, watchlist sideways-nya banyak dong. Iya, sama kayak ENRG. ENRG ini juga sama kayak Antam ya. Energi tuh M-Trade kemarin dapat sekitaran 40-50% lah. Terus kita lagi wait and see untuk buyback lagi gitu. Jadi review buy lagi. Ini patternnya bakalan sideways lumayan panjang. Bisa jadi kayak Antam. Oke. Pesap. Nah, ini kan juga sama nih, Pesap nih. Ini aku kasih lihat ya. Pesap udah naik kenceng, dia kalau ini sideways-nya sebenarnya agak kebangetan sih. Kita pesap waktu itu cut loss dulu biar nggak keseret. Jadi ada cut loss dulu, kita buy on weakness, terus kemudian sideways-nya, retrace-nya tuh dalam banget, kita cut loss dulu, baru kemudian beberapa hari kemarin kita ada buyback. Disclaimer lah, aku nggak ajak-ajak kalian karena M-Trade kalau misalkan stop loss kalian juga nggak lihat di ini telat. Inko Cici, oke Budi Kaing, lama nggak ketemu. Kalau saya ke Bali kok kamu nggak nyariin lagi sih Pak? Bapak nggak nyariin lagi, kan saya kangen itu ya, satenya Bapak tuh kan enak tuh ya, istrinya yang buat ya Pak ya. Oke, perhatian di sini. Inko, Pak Budi nanya Inko, di mana kembaranmu Pak? Oke, Inko saat ini pas lagi di area support, di support di sini. Cakep nggak? Cukup oke menurutku ya, jadi cukup oke, bisa di watch juga. Maunya cari Cici, ya carilah. Oke, coba udah tak bahas tadi. Ratunya breakdown. Caw dulu. Data alhamdulillah 200%. Oh, cakep. Kongret ya. Tapi gak dikasih tahu hotelnya Cici. WIRG tunggu retracement. WIRG tunggu retracement ya. Jangan hajar saham yang ada di atas kayak gini. Ketinggalan ya wes lah, nggak apa-apa lah. Join M-Trade biar nggak ketinggalan. Tapi M-Trade juga nggak punya WIRG sih, tidak semua saham naik harus kita beli. Oke, udah gitu aja. Terima kasih semuanya dan stay safe buat yang ada di Jakarta, dan kita berdoa buat Indonesia, semoga Indonesia aman supaya investor asing masuk ke Indonesia juga lebih nyaman. Dan itu aja yang saya mau sampaikan. Jangan lupa join morning briefing besok pagi, bahas sahamnya lebih detail bersama dengan tim coach M-Trade yang selalu saya pantau juga. Oke, terus Mira Hartawan, mungkin pertanyaan terakhir yang saya mau bahas, kalau ADRO sudah terlanjur beli dahulu sebelum pengumuman MSCI, bagaimana? Just pakai technical aja sih sebenarnya. Saya nggak tahu ya, ini ibu belinya tuh di mana. Karena kalau ini support sekarang di 1740, itu toleransi terakhirnya untuk ADRO ini. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah menyarankan orang untuk stop loss kalau dia sudah rugi puluhan persen. Jadi saya tidak tahu Anda loss-nya tuh berapa persen ya. Kalau udah puluhan persen kok kayaknya wait and see dulu, selama itu bukan uang panas. Yang paling penting nomor 1 itu. Terima kasih semuanya, saya Ellen May, salam profit, good night. Jangan lupa join M-Trade Start, DM aku EMTRADESTART. Bakalan ada kelasnya tanggal 6 September jam 10 pagi, gratis buat teman-teman semuanya. Balik lagi ke M-Trade Start 1 Basic Trading Mastery. Jadi buat kalian yang penasaran gimana sih caranya supaya bisa analisis saham multi-bagger tadi dengan cara yang simple dan kalian bisa pahami, langsung aja join M-Trade Start Sabtu 6 September jam 10 pagi, make time. Jangan bilang aku sibuk, iya sih, tapi kalau buat memulai langkah pertamamu menuju saham multi-bagger, why not make time? Di DM dari sekarang, dapat linknya, diisi formulirnya, daftar ya, dimasukin ke kalender, nyalain alarm, mesti niat ya, make time, dikondisikan, diusahakan biar nanti pas harinya nggak lupa-lupa, nggak sibuk-sibuk. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Good night. M-Trade Start berapa, Miss? Gratis ya. Gratis buat kalian yang mau belajar. Oke? Dah. Liburan ya, nonton, Bu.
Bye. Thank you Yunia. Bye.